Ya, eh, saya ingin menyampaikan bagaimana implementasi layanan keuangan elektronik ya atau digital pada KSP, KSPPS. Nah ini di regulasi kita ada di yang syariah menyebut keuangan elektronik, kalau yang di konven itu digital ya. Nah, mungkin agak berbeda ya apa yang Baik sahabat forum yang berbahagia, selanjutnya kita simak paparan dari aspek pengembangan aplikasi dan prospek bisnis, ya peluang bisnis dengan topik bahasan prospek dan model bisnis pengembangan ekosistem, bisnis dan keuangan, komunitas berwadah koperasi syariah berbasis digital yang akan disampaikan oleh Kang Maman Tirta Rukmana selaku praktisi IT, LKM, dan koperasi. Kita juga mengenal beliau sebagai founder dari USI Group. Saat ini beliau juga aktif sebagai salah satu pembina di Pinbook Indonesia. Kepada Kang Maman Tirta Rukmana, kami silakan. Silakan Kang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam kesempatan ini saya akan membagi menjadi 3 bagian besar pembahasan ya. Yang pertama, saya mencoba menggambarkan bahwa di era digitalisasi ini justru peluang pengembangan bisnis atau usaha koperasi itu menjadi sangat-sangat besar. Gitu. Itu bagian pertama. Kemudian bagian kedua adalah terkait dengan layanan keuangan digitalnya sendiri, fintech-nya sendiri, yang dari tadi kita selalu mendengar fintech, dan selama ini pembicaraan tentang fintech, identiknya adalah pinjaman online, P2P, e-wallet, e-money. Nah ini semua konteks pembicaraannya fintech identik dengan itu. Apakah memang seperti itu? Nanti saya coba bedah bahwa mungkin ada model lain yang selama ini kita luput, bahwa yang namanya fintech itu tidak identik dengan e-money, e-wallet, pinjaman online, P2P dan sebagainya, yang semuanya itu sangat rigid dan sangat sangat rigid dengan aturan lah gitu. Kemudian yang terakhir bagian ketiga adalah saya coba sampaikan bahwa kenapa kita harus melakukan ini, yang mungkin di judul temanya tadi sempat disinggung, do or die. Kalau kita nggak melakukan ya kita mati. Itu mungkin bagian ketiga. Oke, mungkin untuk bagian pertama saya coba bedah bahwa peluang bisnis buat koperasi di era digital ini justru menjadi sangat-sangat besar. Saya coba kilas balik dulu ya. Saya mulai dengan kilas balik dulu perkembangan digitalisasi ekonomi yang sekarang sedang kita rasakan bersama. Saya akan fokus pada 2 hal, digital payment dan digital commerce. Jadi digitalisasi ini, ekonomi ini secara garis besar ada fintech, ada e-commerce. Secara di fintech saya akan fokus dulu pada digital payment ya dalam pembahasan yang singkat ini. Kemudian kenapa begitu? Kemudian di digital commerce itu juga lingkupnya sangat luas. Ya. Saya juga akan fokus pada digital commerce saja ya di e-commerce, which is dalam hal ini adalah marketplace. Jadi kenapa saya fokus di digital payment pembahasannya? Karena 2 hal ya. Karena kita meyakini digital payment ini sesuatu yang masalah keuangan ini masalah yang sangat sering diabaikan. Kita ada 60 juta UMKM, tapi perbankan hanya 100-an, nggak nyampe 120, nggak nyampe. BPR hanya 1.500-an. Jadi sangat perhatian energi terfokus pada UMKM yang jumlahnya 60 juta, tapi di keuangannya sendiri kita agak sering terabaikan. Kemudian kenapa contoh terabaikan misalkan bahwa kita bayar 25 triliun untuk fee transaksi setiap tahun ke Visa Master. Itu sesuatu angka yang sangat besar. Ini sekali lagi kenapa saya akan fokus dulu, bukan fokus, menaruh perhatian besar pada digital payment-nya. Kemudian juga ini terkait dengan aturan OJK yang yang selalu jadi isu masalah keuangan. Jadi ini
suatu bahasan yang menarik lah, di mana kita bisa masuk di digital payment. Kemudian kenapa saya fokus di digital commerce, di digitalisasi ini ya, karena ini juga sesuatu yang kita dapati berapa tahun terakhir ini, sesuatu yang sangat menarik perhatian publik ya. Kemudian juga secara keuangan juga sangat menarik, seksi ya, karena ratusan triliun uang masuk ke unicorn, itu masuknya ke dunia e-commerce. Jadi ini suatu bahasan yang menarik. Nah, kaitannya digital payment dengan digital commerce itu buat koperasi seperti apa? Oke, yang pertama adalah tentang kilas balik perkembangan digital payment ya. Sebetulnya itu sudah mulai sejak, kalau di catatan yang tercatat di sini ya, 2007 mulai muncul Tikes, kemudian 2008 Dompetku dan sebagainya. Ya 2016 yang lalu kita tidak mengenal itu yang namanya OVO, kemudian Link Aja, GoPay, itu belum kita kenal. Gitu. Jadi yang terkenal waktu itu adalah mungkin pernah dengar TrueMoney, Doku, FinPay, segala macam. Ya, dan 2020 ini semuanya menghilang. Nanti kenapa menghilang kita akan lihat. Ya. Sebenarnya bukan hilang, tapi sudah tidak terdengar lagi lah, sayup-sayup saja. Ya. Kemudian e-commerce juga berkembang kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu juga. Jadi ada dua industri digital yang berkembang hampir bersamaan dan berjalan sendiri-sendiri waktu itu. Fintech dengan digital payment-nya berjalan sendiri-sendiri dengan logika bisnisnya sendiri. E-commerce berjalan sendiri dengan logika bisnisnya sendiri. Nah, ini kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu. Kemudian, nah ini ada sesuatu yang menarik di di perjalanannya selama dari mulai awal 10 tahun ini sampai sekarang ya. Kita lihat ini perkembangan dari 2002 ya. Itu sampai 2015 ya, kondisinya seperti ini. Kita belum mengenal waktu itu namanya GoPay apa segala macam. Kemudian tiba-tiba 2016 itu ada lonjakan. Ini yang warna ungu ya. Tiba-tiba terjadi lonjakan yang luar biasa di layanan e-wallet, e-money. Nah, kenapa terjadi demikian? Ya, kita lihat nanti ya. Terjadi lonjakan yang luar biasa, tapi ternyata kita juga kenapa terjadi lonjakan? Ternyata ini ada hubungannya dengan perkembangan di dunia digital commerce. Yang tadi saya katakan awalnya ini berjalan sendiri-sendiri. Pelaku di digital commerce sibuk dengan logika bisnisnya sendiri, digital payment dengan logika bisnisnya sendiri. Kemudian 2016 pemain di digital commerce, e-commerce masuk ke digital payment. GoPay, Gojek masuk ke membuat GoPay. Kemudian muncul buka dompet, kemudian muncul Tokopedia Cash, kemudian muncul GoPay, OVO segala macam. Jadi ternyata kalau kita lihat ini ada hubungannya dengan kenaikan grafik yang sebelah kanan. Jadi kenaikan ada penggunaan layanan e-wallet itu inline sejalan dengan ketika masuknya pemain-pemain e-commerce. Ini menarik. Jadi dan akhirnya sekarang kita hanya ini perkembangan dari 2017 ya, setelah masuknya para pemain e-commerce masuk ke para pemain digital e-commerce, digital commerce masuk ke digital payment, kondisinya nih sangat berubah drastis. Ya. Jadi seperti saya katakan tadi, kita sudah tidak mendengar lagi penyelenggara layanan digital payment yang sangat ramai sebelumnya. Ada dari telco, telekomunikasi, ada fintech, ada TrueMoney, ada FinPay, ada mungkin dari Yusuf Mansur dan sebagainya. Sekarang itu sudah sayup-sayup. Terdengarnya yang berkuasa itu hanya the big four ini. Terutama yang 3, GoPay, kemudian OVO sama Dana. Nah, ini menarik. Jadi tadi kita lihat grafiknya, percepatan ini sejalan ketika masuknya digital commerce. Ya, jadi kita sekarang ini hanya mengenal tiga pemain besar ya. Kenapa demikian? Ya. Dan kita juga mendapati kenyataan bahwa dalam diskusi-diskusi kemarin, ya, dalam diskursus di
pemberitaan, kemudian di berbagai seminar, bahwa akan ada masanya the winner takes all, ya. Bahwa nanti itu hanya akan ada salah satu pemain, yang lain akan kalah. Either apa yang akan berkuasa itu OVO atau GoPay atau Dana. Jadi nanti itu hanya akan ada satu pemain besar. Tapi ternyata kenyataannya kita mendapati kenyataan itu tidak, prediksi itu tidak terjadi. Tidak ada satupun yang menjadi penguasa. Jadi semuanya berebut ini. Bahkan yang kata saya sering sampaikan, yang menjadi pemenang adalah kita user. Ya. Di handphone kita itu ada semua tuh, GoPay ada, OVO ada, Dana. Jadi tidak ada yang satu pihak pun yang totalitas menguasai. Gitu. Dan ini berujung pada kemarin akhir 2019 ya. Dan memang pada akhirnya mereka untuk take all itu sudah angkat tangan. Nggak mungkin lagi mereka sudah menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk bisa winner take all, ya. Udah menyerah, bakar-bakar uang yang tadinya berambisi untuk menjadi the winner take all. Nah, ini menarik ya, ya kan, ternyata yang menang adalah kita user ya. Kita tidak peduli yang kita pedulikan paling tidak itu hanya dua, accessibility ya, layanan mana yang bisa digunakan ketika datang ke satu merchant. Yang pertama kita tanyakan adalah apakah kita bisa memakai GoPay. Kalau bisa, pertanyaan berikut, apa saja yang bisa digunakan di situ layanan pembayaran. Yang kedua adalah baru benefit, mana yang diskonnya paling besar. Jadi dua ini yang menjadi konsideran kita. Kita tidak peduli lagi merek, ya. Kita hanya melihat apakah bisa digunakan. Yang kedua, keuntungannya apa, diskonnya berapa, dan sebagainya, cashback-nya berapa. Nah, jadi belajar dari kilas balik tadi, ya. Jadi ternyata kunci suksesnya itu ada 3 ya. Pertama adalah variety, ya. Jadi kalau mau sukses di digital payment, layanan pembayaran, itu adalah pertama variety. Transaksinya harus banyak, jangan hanya beli pulsa, bayar listrik, hanya itu saja. Yang kedua adalah volume, ya. Jadi begitu masuk, ketika 2017 e-commerce masuk ke digital payment, mereka sudah membawa sekian juta rekening. Sehingga ini menjadi kunci sukses, ya. Tidak susah lagi mendaftarkan, mencari user satu demi satu. Ya, kemudian yang ketiga adalah value. Kunci sukses mereka adalah membanjiri dengan diskon-diskon, ya, kemudian membangun jaringan merchant di mana-mana sehingga bisa value bagi user itu meningkat. Jadi ini kunci sukses ya. Mohon maaf karena waktunya singkat, saya agak percepat saja ya. Jadi solusi kita adalah ya itu berdasarkan pada premis tadi bahwa suatu ekosistem ekonomi digital itu mau tidak mau pasti harus ada dua. Ada dua, real sector dengan finance sector. Gambar yang sebelah kanan itu bukan buatan saya, itu dari Bank Indonesia ya. Gitu. Bahwa layanan digital itu akan sukses jika terintegrasi dengan digital commerce. Kalau tidak, tewas. Jadi sekian banyak digital payment yang tumbuh 10 tahun yang lalu, sekarang sudah namanya aja mungkin sudah nggak pernah kita dengar lagi. Itu kan sekarang kita hanya mendengar OVO, GoPay, ya karena mereka sudah terintegrasi dengan digital commerce. Kemudian kunci sukses berikutnya adalah kita harus mencapai critical mass user sebanyak-banyaknya, ya. Kemudian harus membangun jaringan harga yang murah dan mudah, ya. Dan salah satu strategi Blue Ocean untuk membangun itu, ya, menurut kajian kita adalah berbasis pendekatan komunitas berbasis koperasi. Kenapa seperti itu? Ya. Komunitas seperti apa? Ya, komunitas itu ada sekian banyak. Kita fokus pada komunitas yang berbagai splash. Ini waktu nanti kita bisa diskusikan kalau masih ada waktu ya. Ya, kenapa pendekatan strategi menjadi penting? Ya, karena pertama tadi ngejar volume. Kita punya captive market. Kita tidak perlu lagi mendaftarkan user satu-satu. Emang satu koperasi itu sudah menjadi user kita. Gitu. Datang ke suatu koperasi, KHTEK 30.000 anggota itu sudah 30.000 rekening. Gitu. Ya, crowd buying belanja bersama di situ, sekali belanja 30.000 kali sekian kilogram, itu sudah sekian besar. Jadi ini pendekatan berbasis komunitas dan koperasi itu menjadi sangat strategi yang Blue Ocean. Mohon maaf 15 menit ya. Halo? Ya Pak Maman, 2 menit lagi Pak. Oke. Nah, ini marketplace desa. Sengaja nama koperasi dan lembaganya saya tutup ya karena konfidensial ya. Kita bisa buktikan bahwa ternyata pendekatan berbasis koperasi komunitas itu nilai transaksinya itu luar biasa, miliar ya. Itu padahal user yang aktif tuh baru hanya di bawah 5%, di bawah 1%. Gitu. Ini luar biasa. Oke, saya agak lompat dulu, ini penting ya, karena tadi saya bilang pembicaraan itu selalu identik fintech itu e-wallet, e-money. Coba kita lihat di sini ya, produk dan layanan non tunai ya. Yang kita kejar sebenarnya bukan masalah fintech dan tidaknya, tapi non tunai ya.
Kita kan sekarang ada pilihan, e-wallet, OVO, GoPay, segala macam. Kemudian ada e-money. Ada satu lagi sebetulnya e-channel yang dikeluarkan oleh banking. BCA Mobile, BNI, itu kan e-money, bukan, e-wallet bukan. Gitu. Ini kategori yang berbeda. Nah, yang kita lakukan di koperasi, itu adalah yang nomor 3, e-channel. Jadi layanan keuangan digital berbasis rekening simpanan. Kita tidak membangun e-money, kita tidak membangun e-wallet. Gitu. Tapi kita membangun layanan ya berbasis rekening simpanan. Nah, ini mungkin tantangan challenge bagi regulator gitu. Ini bagaimana gitu kan? Kita tidak bangun e-money, kita tidak bangun e-wallet operasi ini. Kita analoginya itu yang sebelah kanan BNI Mobile, BCA Mobile gitu. Berbasis rekening. Tentu di situ ada KYC-nya segala macam. Sehingga layanannya pun kemana-mana ini. Ya, ini koperasi misalkan ada yang pakai ATM, ada yang pakai QR code, mobile, Android seperti itu gitu kan. Nah, ini mungkin tantangan regulasinya. Oke. Nah, ini model penyelenggaraan ya. Ada satu pendekatan swasembada, artinya koperasi membangun sendiri sistem dan sebagainya, tapi cost-nya kan sangat tinggi. Gitu. Kemudian sebagai agen, koperasi bekerja sama misalkan menjadi agen laku pandai bank, agennya e-money dan sebagainya. Itu pendekatan kedua ya. Kemudian pendekatan ketiga co-branding ya, kerjasama dengan beberapa penyelenggara, kerjasama dengan banking, dengan fintech kan. Kemudian yang keempat adalah managed service. Jadi koperasi bekerja sama dengan vendor. Ya. Vendor menyediakan sistem dan sebagai pengelola sistem, pengoperasional sistem, outsourcing, ya managed service. Nah ini keuntungannya adalah, jadi koperasi tidak keluar biaya besar, ya, karena semuanya berbasis managed service. Gitu. Dan peluang berikutnya adalah koperasi-koperasi induk atau sekunder bisa menjadi vendor itu sendiri. Itu kan jadi tidak ada ketergantungan pihak luar. Ini pilihan-pilihan model penyelenggaraan. Karena kalau model satu tentu biayanya besar, membangun sistem besar, operasional juga sangat besar. Gitu. Izin Pak Kang Maman, waktunya sudah habis, mungkin nanti kita lanjut diskusi. Terakhir ya, Oke, ya. Siap. Apa ini atau gimana? Nah, ya 1 menit. Oke, ya. Kenapa kita harus lakukan? Ya? Kenapa kita harus lakukan ini? Ya, saya selalu sedih melihat bahwa kita berpuluh-puluh tahun bekerja di layanan keuangan, koperasi keuangan, tiba-tiba ibu-ibu yang hanya jualan fotokopi, petugang penjual warung kelontong, ya, tukang pulsa, tiba-tiba bisnis layanan keuangan. Mereka nggak ngerti akunting, nggak ngerti tentang kolektibilitas segala macam, tiba-tiba menjalankan bisnis yang sama dengan yang kita lakukan berpuluh tahun. Nah, ini sesuatu yang menyedihkan dan bisa menggulung bisnis kita. Ya, kemudian panjang sebetulnya ya. Nah, dengan adanya digitalisasi ini, fintech, laku pandai segala macam itu menggerus layanan transaksi yang biasanya bertransaksi di koperasi segala macam, sekarang bertransaksi di warung-warung seperti ini. Tapi saya bilang itu tidak akan mengganggu bisnis koperasi, karena bisnis koperasi utamanya bukan payment, bukan transaksi. Tadi sudah disampaikan juga. Tapi yang mengerikan adalah ini. Ini adalah gelombang ketiga yang baru terjadi 2019 kemarin. Ketika para e-commerce ya itu masuk ke bisnis retail. Mereka membangun yang namanya kalau istilah kita tuh gerai-gerai pintar lah. Ya. Bagaimana mendigitalisasi warung-warung. Ini sekilas sesuatu nggak ada kaitannya dengan keuangan. Padahal ini luar biasa dampaknya. Kenapa? Mereka datang membawa barang yang murah, membawa teknologi, membawa pendampingan bisnis. Tapi sayangnya mereka bawa yang keempat, ya. Ada nikah membonceng di situ. Ya. Yang keempatnya adalah pinjaman, ya, modalku, fintech. Ya. Mereka memberikan bantuan pembiayaan, ya, itu langsung masuk ke sini, lewat sudah. Itu padahal pembiayaan atau kredit itu adalah bisnis utamanya lembaga keuangan, koperasi, simpan pinjam dan perbankan. Nah sekarang mereka masuknya melalui pintu ini, gitu. Seolah-olah memberikan barang yang murah, memberikan akses teknologi sebagai padahal ada yang membonceng. Ini yang fintech-fintech yang memberikan modal. Mungkin segitu aja. Jadi kesimpulannya kalau kita tidak melakukan digitalisasi, ya kita lakukan atau kita mati. Terima